Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Semangat untuk kita semua. Nama saya Yani Masita, guru SMP Negeri 4, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Pasuruan. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, jadi keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, untuk mencapai peradaban yang kita cita-citakan, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Kebudayaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu juga dengan pendidikan, tidak boleh statis. Pendidikan harus sesuai dengan tuntutan zamannya. Perubahan adalah hal yang kekal dalam pendidikan. 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kedua, prinsip perubahan yang berasaskan trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas tidak melupakan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Ketiga yaitu budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Pekerti artinya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan KHD harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga menyehatkan jasmani. Pendidikan harus holistik dan seimbang. Jika pendidikan seimbang, maka kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Sebaliknya, jika melakukan pendidikan dengan timpang, maka akan menciptakan masyarakat yang langka dan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju pada kebijaksanaan. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi penuh pada anak, murid, dan murid. Azas taman siswa dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik adalah pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya berpikir bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan.
Apa yang saya berikan kepada siswa sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat siswa aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu menuntun anak dalam proses pembelajaran dengan memberi kebebasan anak. Namun saya pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan kepada anak harus sesuai dengan sosial budaya agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam membentuk karakter, anak kita harus menunjukkan keteladanan dan memberi contoh yang baik kepada anak. Mendidik anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Saya sebagai pendidik adalah pendidikan itu harus menghamba pada anak. Menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.